Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 285, Inspektur Qi dari Wilayah Selatan. Di Aula Utama Sekte Matahari Hitam, Li Xuanyang tidak menyangka bahwa rencananya akan gagal. Li Xuanyang sudah gagal merebut batu kekacauan. Ditambah lagi, kematian Sun Qiansang dan Bai Li Yuanlong juga membuat dia sakit kepala. Tidak banyak orang yang bisa berkultivasi sampai tingkatan pangeran tanpa punya status atau latar belakang yang besar. Li Xuanyang tidak termasuk dalam kategori itu karena dia sendiri yang membangun Sekte Matahari Hitam dari awal. Namun, Bai Li Yuanlong dan Sun Qiansang berbeda. Sun Qiansang itu adalah tetua Sekte Angin Guntur di wilayah timur. Sementara itu, Bai Li Yuanlong memang kultivator independen dari wilayah barat, tapi dia punya banyak sahabat dari tingkatan pangeran. Aku mengundang kedua orang ini datang ke negara bagian Tanah Langit, tapi mereka malah tewas di sini. Teman dan saudara mereka pasti akan dendam padaku. Raut wajah Li Xuanyang menjadi sangat suram. Dia pun segera mengirimkan beberapa pesan. Li Xuanyang berusaha sebisa mungkin untuk melemparkan kesalahan atas kematian Sun Qiansang dan Bai Li Yuanlong pada Luo Xiu dan Sekte Sungai Panjang. Setelah pertempuran di Gunung Sungai Surgawi, kabar bahwa ada dua orang ahli tingkat pangeran bela diri yang tewas akhirnya perlahan menyebar di negara bagian Tanah Langit. Orang-orang lebih banyak memperhatikan gerak-gerik Luo Xiu dibandingkan dengan Sekte Sungai Panjang. Hal ini karena banyak orang yang mengetahui bahwa Luo Xiu sedang membangun kembali Sekte Tarsuna. Fondasi Sekte telah selesai dibangun, jadi diperkirakan hari Sekte akan dibuka juga tidak akan lama lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah pertempuran di Gunung Sungai Surgawi selesai, Li Xuanyang terus berdiam diri dan tidak keluar sama sekali dari Sekte Matahari Hitam. Dia terus mengaktifkan formasi pelindung agung, seolah-olah takut Ji Changhe dan Luo Xiu akan datang untuk balas dendam. Para murid Sekte Matahari Hitam juga terlihat cemas dan ketakutan. Sekalipun harus keluar dari Sekte, mereka tidak berani meninggalkan Sekte terlalu jauh. Selama periode waktu ini, Luo Xiu berdiam diri di alam rahasia Istana Ungu untuk melakukan kultivasi di menara kultivasinya. Setelah mendapatkan batu kekacauan, Luo Xiu berencana untuk langsung menaikkan basis kultivasinya sampai ke tingkatan Raja tahap lanjutan. Di saat bersamaan, dia juga berencana menggunakan hukum kekacauan yang terkandung di dalam batu kekacauan untuk meningkatkan teknik ilahi hukum 5 elemen dan kekuatan cahaya ilahi 5 warnanya. Pada saat yang sama, Luo Xiu memfokuskan pikirannya untuk lebih mendalami pemahamannya tentang teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna, teknik penekan dan pembunuh kegelapan, serta teknik serangan udara. Level ketiga teknik super ini sangat tinggi. Di antara semua teknik super, posisi dari ketiga teknik itu bisa dikatakan sebagai teknik super peringkat tinggi. Ketiga teknik ini bahkan lebih hebat daripada keterampilan transformasi misterius dan keterampilan gerakan naga terbang. Seandainya Luo Xiu berhasil menguasai ketiga teknik super itu, teknik penyempurnaan ilahi Tarsuna miliknya akan dapat menyerap hampir semua energi yang ada di muka langit dan bumi. Dia akan memiliki teknik hebat yang bisa bertahan dan juga bisa menyerang. Sebagian besar serangan lawan bisa langsung diserap oleh Luo Xiu dengan menggunakan teknik super ini. Teknik penekan dan pembunuh kegelapan adalah sebuah jurus beringas yang bisa digunakan untuk membunuh. Kekuatan serangan jurus ini sangat besar. Selain itu, jika dia berhasil menguasai teknik serangan udara, dia bisa berpindah-pindah di ruang hampa dengan cepat. Kecepatan transportasi dengan menggunakan teknik ini bahkan melebihi keterampilan gerakan naga terbang. Tidak hanya itu, dengan menguasai kekuatan ruang, dia bisa membunuh seseorang dengan mudah. Orang lain juga akan sangat susah menghindar darinya. Luo Xiu mengaktifkan cakram dunia hidup dan mati sambil menggenggam batu kekacauan di tangannya. Saat ada segelintir energi keruh yang keluar dari batu itu, energi itu langsung diserap ke dalam tubuh Luo Xiu. Energi yang terkandung dalam batu kekacauan itu sangatlah besar. Jadi, Luo Xiu bisa langsung merasakan bahwa basis kultivasinya yang baru menerobos tingkatan Raja ke-6 kembali meningkat lagi. Sekarang, dia sudah mencapai tingkatan Raja ke-6 puncak. Jika terus berusaha, dia bahkan bisa langsung menerobos dari tingkatan Raja tahap menengah ke tingkatan Raja tahap lanjutan. Tidak lama kemudian, ada sebuah kekuatan besar yang masuk dan mengalir ke seluruh tubuh Luo Xiu. Luo Xiu pun berhasil meningkatkan basis kultivasinya dengan mudah tanpa hambatan apapun.
dia langsung berhasil mencapai level ke-7 tingkatan raja. Kecepatan peningkatan kultivasinya ini bisa dibilang sangat cepat, bahkan kecepatannya bisa dibilang menakutkan. Biasanya, seseorang dengan basis kultivasi tingkatan raja ke-6 butuh waktu bertahun-tahun kultivasi untuk menerobos ke tingkat ke-7, meski dia punya bakat yang sangat tinggi. Selain itu, dia juga belum tentu bisa berhasil dengan mencoba sekali saja. Seringnya, seorang kultivator harus mencoba beberapa kali sebelum berhasil. Namun, Luo Xiu berhasil melakukan hal itu hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Batu kekacauan yang dimilikinya hanya seukuran kepalan tangan bayi. Berhubung ukurannya tidak terlalu besar, energi kekacauan yang terkandung di dalamnya tentu saja tidak terlalu banyak. Namun, segelintir energi keruh ini saja bisa punya efek sebagus ini. Jika dia bisa menyerap semua kekuatan dari energi kekacauan yang berada di dalam batu kekacauan itu, bukankah itu berarti dia bisa menjadi sangat kuat? Dengan menyerap energi keruh, dia tidak hanya bisa meningkatkan basis kultivasi dengan sangat cepat. Sebaliknya, energi keruh ternyata juga punya efek yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Saat berada di alam rahasia tingkatan raja sebelumnya, Kaisar Bela Diri ke-8 pernah mengatakan kepada Luo Xiu bahwa hukum 5 elemen mempunyai 2 jenis kultivasi. Jenis pertama adalah untuk melatih teknik ilahi cahaya ilahi 5 warna, sedangkan satunya lagi adalah untuk melatih tubuh. Jika dilatih sampai tingkatan tertinggi, seseorang mungkin bisa memiliki tubuh perang kekacauan. Cakram dunia hidup dan mati punya jurus pemurnian tubuh tersendiri. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung memilih untuk melatih teknik ilahi. Dia pun mempelajari teknik cahaya ilahi 5 warna. Namun, jika hukum 5 elemen saja bisa digunakan untuk melatih tubuh, hukum kekacauan yang mengandung energi kekacauan tentu saja juga bisa dan efeknya pasti akan lebih baik. Basis kultivasi Luo Xiu meningkat pesat dalam waktu 1 bulan ini. Saat dia berhasil menyerap seluruh energi keruh yang terkandung dalam batu kekacauan, dia langsung tercengang saat menyadari bahwa basis kultivasinya sudah mencapai tingkatan raja ke-9. Latihan tubuh jasmaninya juga telah mencapai puncak tubuh perang tingkat penguasa. Hal ini berarti dalam waktu 1 bulan saja, Luo Xiu berhasil meningkatkan 3 alam kecil basis kultivasinya. Kalau aku memiliki satu lagi batu kekacauan ini, aku pasti bisa menerobos ke tingkatan penguasa dengan mudah. Luo Xiu merasa takjub, tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga merasa sedikit kecewa. Jika basis kultivasinya bisa mencapai tingkatan penguasa atau jika tubuh perangnya bisa mencapai tingkatan pangeran, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung langsung dengan pangeran bela diri. Bocah, efek dari batu kekacauan memang sangat baik. Tapi, kalau kamu tidak membangun fondasi kultivasimu dengan baik, basis kultivasi dan kekuatanmu tidak mungkin akan meningkat sebanyak itu. Kaisar Bela Diri ke-8 tiba-tiba berkata, meskipun waktumu melakukan kultivasi sangat singkat, yakni hanya beberapa tahun saja, pengalaman yang kamu lalui itu berbeda dengan kebanyakan orang. Kamu selalu bertarung melawan orang-orang dengan basis kultivasi yang jauh lebih tinggi darimu. Dalam keadaan seperti itu, kamu bisa bertahan hidup saja sudah merupakan suatu keajaiban. Jadi, wajar saja kalau kamu punya pencapaian setinggi itu. Terlebih lagi, kamu juga melakukan kultivasi energi internal hidup dan mati secara bersamaan. Bisa dibilang, kamu adalah orang pertama yang melakukan hal ini. Paling tidak, di zaman kuno, aku belum pernah mendengar ada orang yang melakukan kultivasi energi internal hidup dan mati secara bersamaan. Kalau suatu hari kamu bisa mengendalikan hukum kehidupan dan kematian secara bersamaan, juga berhasil menggabungkan kedua hukum tingkat atas itu, aku tidak akan berani membayangkan sebesar apa pencapaian yang akan kamu gapai. Kaisar Bela Diri ke-8 mendesah pelan. Dia harus mengakui bahwa dalam beberapa hal, dia sangat mengagumi pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun ini. Kamu terlalu menyanjungku, kekuatanku masih jauh dari kata hebat. Luo Xiu menarik napas panjang, lalu tatapan matanya berubah menjadi penuh tekad. Setelah mendengar pujian dari Kaisar Bela Diri ke-8, Luo Xiu tidak menjadi angkuh. Saat Kaisar Bela Diri ke-8 mendengar hal ini, dia pun kehabisan kata-kata. Luo Xiu bisa memiliki pencapaian setinggi ini hanya dalam waktu beberapa tahun saja, tetapi Luo Xiu masih merasa tidak puas. Dia sampai tidak tahu harus berkata apa pada Luo Xiu. Setelah menyerap seluruh energi keruh yang terkandung dalam batu kekacauan, Luo Xiu pun kembali memfokuskan pikirannya untuk memahami lebih dalam teknik ilahi cahaya ilahi 5 warna. Pada batu kekacauan juga terdapat alur-alur samar yang sulit terlihat dengan mata telanjang. Alur-alur yang tidak beraturan ini sepertinya mengandung sedikit hukum kekacauan. Bagi orang-orang dengan basis kultivasi yang rendah, melihat alur itu sama seperti membaca kitab asing. Jadi, tentu saja mereka tidak akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Namun, Luo Xiu sudah mempelajari hukum 5 elemen terlebih dahulu. Jadi,
dia bisa mendapatkan pemahaman mendalam dari sana dengan mudah. Dia tiba-tiba saja bisa mendapat pencerahan atas hal-hal yang tidak dia mengerti sebelumnya. Pencerahan langsung menyelubungi seluruh hatinya. Setelah setengah bulan berlalu, Luo Xiu merasa sudah mencapai titik kemacetan dalam kultivasinya. Pemahaman tentang hukum 5 elemen yang dia pelajari juga sudah mencapai titik kemacetan. Hukum 5 elemen dan hukum kekacauan memang berbeda dari hukum kehidupan dan kematian. Akan tetapi, setelah melakukan kultivasi sampai tahap tertentu, akan ditemukan kesamaan dari beberapa teknik itu. Hal ini sama seperti saat Luo Xiu menggunakan pemahaman pada formasi untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum asal-usul. Melalui pemahamannya tentang 5 elemen dan hukum kekacauan, Luo Xiu samar-samar mendapat suatu pemahaman. Jika Luo Xiu bisa mendapatkan pemahaman tentang hukum asal-usul ketiga, dia pasti mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang hukum kehidupan dan kematian. Menurut perkataan Roh Samsara, jika hukum kehidupan dan kematian bisa disatukan, hukum itu akan menjadi hukum tertinggi yang bahkan bisa melampaui hukum tingkat atas. Pada saat ini, Luo Xiu tiba-tiba menerima sebuah pesan. Pesan ini datang dari kepala serikat berburu di kota bagian Tanah Langit, penguasa bela diri Yuan Cheng. Ada hal penting yang harus dibahas? Luo Xiu mengerutkan alisnya. Penguasa bela diri Yuan Cheng tidak mengatakan dengan spesifik mengenai hal penting apa yang ingin dia bicarakan dalam pesan tadi. Bagaimanapun juga, aku juga anggota serikat berburu. Meskipun aku belum termasuk anggota inti dari serikat berburu, aku sebaiknya tetap ke sana. Luo Xiu memutuskan untuk menghentikan sementara kultivasi ketiga teknik super tarsunanya. Saat Luo Xiu tiba di serikat berburu di kota bagian Tanah Langit, dia melihat penguasa bela diri Yuan Cheng dan yang lainnya sudah berkumpul di ruang kerja. Selain penguasa bela diri Yuan Cheng, ada juga Wei Haoran yang merupakan kepala persatuan ahli sihir formasi, Hong Ming yang merupakan kepala persatuan master penempaan, dan beberapa pria tua yang memakai jubah ahli pemurnian pil. Mereka adalah tetua dari persatuan master pil pemurnian. Orang-orang ini duduk di kursi yang tersedia di bawah. Sementara itu, di kursi utama, duduk seorang pria parubaya yang berwajah serius dan mengenakan jubah kulit berwarna hitam. Luo Xiu, mari aku kenalkan. Dia adalah orang yang bertugas melakukan inspeksi di wilayah selatan, kata penguasa bela diri Yuan Cheng. Saat melihat Luo Xiu sudah tiba, dia langsung berdiri dan memperkenalkan mereka. Salam kenal, kata Luo Xiu sambil maju dan memberi hormat pada orang itu. Pria parubaya yang mengenakan jubah kulit berwarna hitam itu tersenyum dan berkata, Ketua Luo, tidak perlu segan padaku. Dilihat dari tingkat otoritas di serikat ini, tingkatmu itu setara denganku. Namaku Qi Fatian. Kamu bisa memanggilku Inspektur Qi. Ada pembagian level yang ketat di dalam serikat berburu. Hanya ada beberapa orang yang memiliki otoritas istimewa karena punya posisi khusus. Di dalam serikat ini, siapapun yang memiliki tingkat otoritas lebih tinggi akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Luo Xiu termasuk anggota berbakat, tetapi basis kultivasi dan kemampuannya masih belum cukup tinggi. Dia cenderung memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang memiliki tingkat otoritas yang sama. Inspektur Qi, salam Luo Xiu. Lalu, dia pun duduk di kursi kosong yang ada di samping. Posisi Luo Xiu duduk adalah posisi yang paling dekat dengan Qi Fatian. Hal ini berarti di antara orang-orang yang hadir, kedudukan Luo Xiu hanya sedikit di bawah Qi Fatian. Haha, Ketua Luo ternyata benar-benar orang yang berbakat. Inspekturmu dari wilayah utara juga pernah bercerita tentangmu. Dia selalu memujimu, kata Qi Fatian sambil tersenyum. Inspekturmu yang sedang dibicarakan tentu saja adalah Mu Zixiu. Luo Xiu hanya tersenyum saat mendengar hal ini. Lalu, dia berkata, ada masalah apa kalian memanggilku datang ke sini, Inspektur Qi? Mengenai masalah yang akan dibicarakan ini sepertinya disebabkan oleh kamu. Kepala Persatuan Master Pil Pemurnian di negara bagian Tanah Langit awalnya adalah Fan Tide. Tapi, sekarang basis kultivasi Fan Tide anjlok dan keberadaannya tidak diketahui. Jadi, posisi Kepala Persatuan Master Pil Pemurnian masih kosong sampai sekarang, kata Qi Fatian dengan perlahan. Qi Fatian sama sekali tidak berniat untuk menyalahkan Luo Xiu karena sudah memukuli Fan Tide sampai hanya menyisakan sedikit jiwa spiritual. Sebab, kronologis perseteruan antara Luo Xiu dan Fan Tide sangat jelas dan ada banyak saksi di gua dunia kecil pada saat itu. Tingkat otoritas Luo Xiu di serikat berburu juga sangat tinggi. Jadi, tentu saja tidak ada orang yang akan menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk mencela Luo Xiu. Kali ini, aku datang untuk mengatur seseorang sebagai Kepala Persatuan Master Pil Pemurnian. Menurut aturan, posisi kepala ini hanya bisa diduduki oleh anggota dari 4 perkumpulan terbesar dan harus seorang ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Setelah berkata sampai sini, Qi Fatian menatap Luo Xiu dan melanjutkan, dari kabar yang aku dengar, kamu juga adalah ahli pemurnian pil tingkat ke-6, kan?
Jaringan informasi dari serikat berburu sangat kuat. Jadi, Luo Xiu tidak terkejut sedikit pun saat mendengar bahwa Qi Fatian sudah mengetahui bahwa dia bisa memurnikan pil. Terlebih lagi, setelah mendengar kata-kata Qi Fatian, Luo Xiu sudah bisa menebak maksud kedatangan dia ke sini. Benar, aku memang adalah seorang ahli pemurnian pil tingkat ke-6, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Begitu mendengar kata-kata ini, penguasa bela diri Yuan Zheng, Hong Ming, dan Wei Haoran, yang tidak begitu jelas dengan kekuatan Luo Xiu langsung merasa tercengang. Mereka akhirnya mengerti alasan Luo Xiu berani mengatakan bahwa dia bisa meningkatkan basis kultivasi Tuan Qiu sampai ke tingkat penguasa bela diri tahap lanjutan hanya dalam waktu 10 tahun. Ternyata dia adalah seorang ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Dia sepertinya masih belum berusia 20 tahun, kan? Kekuatan tempurnya setara dengan penguasa bela diri. Lalu dia juga seorang ahli pemurnian pil tingkat ke-6. Penguasa bela diri Yuan Zheng dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi kaget. Namun, beberapa tetua dari Persatuan Master Pil Pemurnian sama sekali tidak mempercayai hal ini. Mereka langsung memasang ekspresi ragu di wajah mereka.